Oke bang, salam dari Binjai. Larangan Allah membuat kerusakan di muka bumi, termasuk seperti kerusakan hutan yang menyebabkan asap, kerusakan binatang, tanam-tanaman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini atau pada malam ini kita akan membahas tentang larangan Allah membuat kerusakan di muka bumi, termasuk seperti kerusakan hutan yang menyebabkan asap, kerusakan binatang, tanam-tanaman. Mari kita perhatikan mana larangan Allah dalam suratnya, surat 28 ayatnya 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Allah katakan, carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan untuk kebahagiaan negeri akhirat. Cari negeri akhirat. Tapi Allah katakan, di samping kamu cari negeri akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Kemudian Allah katakan lagi apa? Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan yang terakhir Allah katakan apa? Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Berarti dalam surat 28 ayat 77 ada 4 seruan Allah. Yang pertama Allah katakan, carilah negeri akhirat. Yang kedua, jangan lupa dunia. Yang ketiga, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan yang keempat, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai, tidak mencintai, tidak suka, tidak senang sama orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, maka itu kalau kita amalkan 4 ini, selamat. Diri kita selamat, orang lain selamat. Kita bahagia, orang lain bahagia. Tapi kalau kita enggak mengamalkan 4 ini, orang lain menderita, kita juga menderita. Apalagi yang keempat, Allah katakan jangan merusak di muka bumi. Kenapa? Sebetulnya kerusakan di laut, di daratan, di udara itu akibat dari tangan manusia, kata Allah. Coba kita lihat suratnya 30 ayatnya 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah katakan di ayat ini telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Allah ingin supaya mereka merasakan dari apa hasil perbuatan mereka itu, merusak dirinya sendiri, merusak orang lain. Maksud Allah agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi kita merusak di muka bumi itu berarti dosa itu. Allah murka. Sebaliknya Allah katakan kita itu berbuat kebaikan di muka bumi, melakukan kebaikan-kebaikan yang nguntungin orang. Kalau nggak bisa nguntungin orang, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kita merusak di muka bumi, sudah merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, dan Allah murka. Nah, biasanya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang syirik, orang musyrik. Orang syirik, orang musyrik itu membuat kerusakan di muka bumi. Kalau orang-orang yang benar-benar beriman, beramal soleh, malah bukan merusak di muka bumi, malah kebalikannya, dia pasti mencari kebaikan-kebaikan di muka bumi. Tapi justru orang-orang yang syirik, musyrik, fasik itulah yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka itu kita perhatikan lagi ayat yang lain lagi, surat 2 Al-Baqarah
Ayatnya dari 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Allah, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia sangat menarik dan dipersaksikannya atas nama Allah. Dia sering menyebut nama Allah, dia sering mengatakan wallahi, billahi, tallahi untuk kehidupan dunia. Dia persaksikan nama Allah untuk meyakinkan orang dalam kehidupan dunia. Padahal Allah katakan isi hatinya dia adalah penantang Allah yang paling keras. Nah, biasanya orang yang penantang Allah paling keras berarti orang zalim, orang syirik, orang musyrik ini. Ayat 205-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'an fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal artha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Sadaqallahul azim. Dan apabila dia berpaling dari kamu, wahai Muhammad, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan di muka bumi itu, dan manusia, dan merusak juga tanam-tanaman, dan merusak juga binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Berarti Allah tidak ridho merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri, dan dosa juga menyiksa binatang. Dosa juga kita merusak tanaman-tanaman. Padahal tanaman itu kalau kita pelihara dengan baik bisa menghasilkan oksigen. Sedangkan oksigen itu butuh untuk kepentingan umat manusia. Nah, tapi karena dia rusak, tanaman dirusak, binatang dirusak, dia telah menzalimi dirinya sendiri dan juga Allah murka kepadanya. Nah, maka itu kepada kita, usahakan dimanapun juga kita berada, kapanpun, usahakan kita hidup di dunia ini berbuat baik untuk diri kita sendiri, agar kita selamat, agar kita sehat, agar kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah suruh kita adakan perjalanan di muka bumi. Bagaimana akibatnya orang-orang yang dahulu? Bagaimana akibatnya orang-orang yang merusak di muka bumi? Umumnya orang-orang yang merusak di muka bumi, mereka tidak akan selamat, mereka tidak akan bahagia. Maka berbeda kalau orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah dia mencari keridhaan Allah. Allah bimbing hidupnya, Allah tuntun hidupnya. Dia tidak akan merusak di muka bumi. Malah dia menyayangi binatang, malah dia menyayangi sesama manusia. Malah dia ada rasa kasih sayang dalam dirinya. Jadi kebalikan dengan orang syirik, orang musyrik tadi, yang dia merusak tanaman, merusak binatang. Tapi kalau orang yang beriman, Allah tanamkan rasa kasih sayang, tanda orang yang beriman. Mari kita lihat coba surah 19, ayatnya 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah, dan sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan tanamkan rasa kasih sayang sesama manusia, sesama binatang, tanaman. Ada rasa kasih sayang, ada rasa tidak tega, menzalimi orang lain tidak tega, menzalimi binatang tidak tega, dan merusak tanaman-tanaman tidak tega, karena itu adalah makhluk Allah. Tapi ini adalah orang-orang yang beriman. Kayaknya orang yang beriman itu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat juga bagi tanam-tanaman, karena dia akan hidup subur bersama orang yang beriman. Tetapi kalau orang yang syirik dan musyrik, dia merusak dirinya, dia merusak orang lain, dia merusak tanaman, dan dia juga merusak juga binatang-binatang, baik binatang melata maupun binatang-binatang yang lain. Mudah-mudahan kita, dengan kita mengkaji Quran, membaca Quran, kita dihindarkan dari orang-orang yang suka merusak di muka bumi. Karena merusak di muka bumi itu dilarang oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.